Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menyaksikan sebuah laporan database mengenai toko furniture. Pada database yang telah kami buat, menampilkan proses yang terjadi di sebuah perusahaan furniture. Proses yang terjadi dimulai dari barang yang dikirim dari supplier sampai ke toko furniture tersebut. Dengan pembuatan database ini bertujuan untuk menyimpan seluruh data dimulai dari barang-barang yang tersedia, data para pegawai, dan data para pembeli. Dengan pembuatan database ini, perusahaan dapat lebih mudah mengelola segala jenis aktivitas yang terjadi dalam toko furniture. Berikut adalah nama anggota pembuat laporan perusahaan toko furniture. Yang pertama ada Muhammad Sani Nurima Kupiana, Muhammad Rizky Ardiansyah, Dika Rahman Maulana, Dava Rabani, Sarah Hiniza Dewi Angga Dinata, Safina Rizdafai, dan yang terakhir ada Nida Zakia Aldina. Yang pertama ada batasan ruang lingkup database toko furniture. Batasan ruang lingkup yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Database ini hanya bisa dilihat oleh satu perangkat saja, yaitu perangkat yang membuat database toko furniture ini. Yang kedua ada software. Software atau web yang kami gunakan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini adalah XAMPP yang digunakan untuk menyimpan data, command prompt yang digunakan untuk memasukkan data menggunakan SQL, dan diagram editor yang digunakan untuk membuat model ERD database. Selanjutnya ada user. User ini terbagi dua, yaitu user dari sisi klien dan user dari sisi server. Pada user sisi klien, mengakses informasi data yang telah dimuat seperti nama barang, nomor transaksi, dan nama pembeli melalui perangkat salah satu anggota kelompok kami dengan perangkat yang sama saat pembuatan database berlangsung. Sedangkan dari sisi server, yaitu admin manajemen database. Kemudian ada data untuk pembelajaran, yaitu database ini hanya memuat data barang, data pegawai, data transaksi, dan data pembeli. Isi dari data tersebut yang berisikan semua nama atau tanggal hanyalah isian bebas yang kami gunakan sebagai contoh pembelajaran saja. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Pada database toko furniture ini, supplier menyuplai barang dan barang memiliki jenis barang. Pembeli dapat membeli barang melalui transaksi dan pegawai melayani transaksi tersebut yang mana transaksi ini meliputi barang. Kemudian dalam database toko furniture ini terdapat 6 entitas dalamnya. Dan setiap entitas tersebut masing-masing akan membentuk satu tabel. Yang pertama adalah entitas pegawai. Entitas ini memiliki ID pegawai sebagai primary key dan memiliki keterhubungan dengan ID pegawai pada entitas transaksi. Entitas ini juga kemudian akan membentuk tabel pegawai yang berisi data-data milik pegawai yang bekerja pada toko furniture, yaitu ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan pegawai. Yang kedua ada entitas transaksi. Entitas ini memiliki nomor transaksi sebagai primary key, kode barang, dan ID pegawai sebagai foreign key. ID pegawai dan kode barang di sini memiliki keterhubungan dengan ID pegawai dan kode barang pada tabel pegawai dan barang. Entitas ini akan membentuk tabel transaksi yang berisi data-data yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi, seperti nomor transaksi, jenis transaksi yang dilakukan, tanggal melakukan transaksi, kode, jumlah, dan harga barang yang berkaitan dengan transaksi, serta ID pegawai yang melayani transaksi. Kemudian yang ketiga ada entitas pembeli. Entitas ini tidak memiliki primary key maupun foreign key di dalamnya. Kemudian tabel yang akan dibentuk oleh entitas ini berisi data-data milik pembeli di toko furniture, yaitu nama dan alamat pembeli yang telah melakukan transaksi. Kemudian yang keempat ada entitas barang. Entitas ini memiliki kode barang sebagai primary key, dan kode barang di sini memiliki keterhubungan dengan kode barang pada tabel transaksi. Tabel yang dibentuk oleh entitas ini akan berisi data-data barang yang diperjualbelikan di toko furniture, yaitu kode barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Kemudian yang kelima, ada entitas jenis barang. Entitas ini memiliki kode jenis sebagai primary key. Tabel yang akan dibentuk oleh entitas ini berisi penjelasan lanjut mengenai barang yang diperjualbelikan, seperti jenis barang, kode dari suatu jenis barang, jumlah barang yang tersedia berdasarkan jenisnya, dan tipe barang. Yang terakhir atau yang keenam, ada entitas supplier. Entitas ini memiliki kode supplier sebagai primary key. Tabel yang akan dibentuk oleh entitas ini berisi data-data milik supplier furniture, yaitu kode dan nama supplier. Untuk selanjutnya, IRD atau Entity Relationship Diagram.
Pada database ini memiliki 6 entitas. Yang pertama, supplier. Memiliki atribut nama supplier dan kode supplier. Kode supplier pada tabel ini digarisbawahi karena merupakan primary key. Kode supplier memiliki relasi dengan barang yaitu menyuplai dan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu supplier dapat menyuplai beberapa barang. Pada tabel barang memiliki entitas kode barang, nama barang, stok barang, harga barang. Kode barang digarisbawahi karena merupakan primary key. Barang memiliki relasi kepada entitas jenis barang dan memiliki kardinalitas many to one, di mana banyak barang memiliki satu jenis barang. Untuk jenis barang memiliki atribut jenis barang, kode jenis, tipe barang, dan jumlah barang. Untuk kode jenis digarisbawahi karena merupakan primary key. Selanjutnya terdapat entitas pegawai yang memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan pegawai. ID pegawai merupakan primary key. ID pegawai dan entitas transaksi memiliki relasi melayani dan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu pegawai melayani banyak transaksi. Selanjutnya, tabel pembeli memiliki atribut nama pembeli, alamat pembeli. Pembeli memiliki relasi melakukan dengan tabel transaksi dan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Pada tabel transaksi memiliki atribut nomor transaksi, kode barang, jumlah barang, harga barang, jenis transaksi, tanggal transaksi, dan ID pegawai. Nomor transaksi merupakan primary key, dan kode barang dan ID pegawai merupakan foreign key, di mana ditandai dengan garis bawah titik-titik, putus-putus. Dan selanjutnya yang terakhir, transaksi dan barang. Ini mempunyai relasi meliputi, dan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu barang meliputi banyak transaksi. Pada nomor 4 adalah kardinalitas relasi. Pada gambar layar D menunjukkan bahwa supplier dengan barang memiliki relasi menyuplai dan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu supplier dapat menyuplai beberapa barang. Selanjutnya, menunjukkan bahwa barang dengan jenis barang memiliki relasi memiliki dan mempunyai kardinalitas many to one, di mana beberapa barang memiliki satu jenis barang. Selanjutnya, pada entitas transaksi dan barang memiliki relasi meliputi dan mempunyai kardinalitas one to many, di mana beberapa transaksi memiliki satu barang. Lalu, pada entitas pegawai dan transaksi memiliki relasi melayani dan mempunyai kardinalitas one to many, di mana satu pegawai melayani beberapa penjualan. Selanjutnya, pada entitas pembeli dan transaksi memiliki relasi melakukan dan mempunyai kardinalitas one to many, di mana satu pembeli dapat melakukan beberapa transaksi. 5. Rancangan tabel database toko furniture. Tabel pegawai. Yang pertama itu ada ID pegawai dengan tipe datanya char dengan size-nya 3 sebagai primary key, dan nama pegawainya varchar, panjangnya 5, dan jabatan pegawai varchar, panjangnya 10. Terus yang kedua ada tabel transaksi dengan kolom nomor transaksi tipe data char, panjang 5 sebagai primary key, dan kode barangnya tipe data char, panjang 4 sebagai foreign key, dan jumlah barang integer, panjangnya 2, harga barang integer, panjang 8, dan jenis transaksi varchar, panjang 8, tanggal transaksi date, ID pegawai, tipe datanya char, panjangnya 3. Yang ketiga ada tabel pembeli dengan kolom nama pembeli, tipe datanya varchar dengan panjangnya 5, alamat pembeli varchar, panjangnya 9.
Dan ada tabel barang dengan nama barang varchar, size-nya 6, not 0 dengan kode barang tipe data char, panjang 4 sebagai primary key, harga barang integer, panjang 8, dan stok barang integer panjangnya 2. Dan ada tabel jenis barang dengan kolom kode jenis, tipe datanya varchar, tipe datanya char, panjangnya 3 dengan primary key. Jenis barang tipe datanya varchar, panjang 6, tipe barang varchar panjangnya 16, dan jumlah barang integer panjangnya 2. Terus ada tabel supplier dengan kolom nama supplier, tipe datanya varchar, panjangnya itu 15, dan kode supplier, tipe data char, panjang 5, dan primary key-nya adalah kode supplier. Nah, lanjut. Implementasi SQL. Membuat sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel barang dan menampilkan hasil ketika semua data telah dimasukkan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, membuat sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel jenis barang dan menampilkan hasil ketika semua data telah dimasukkan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, membuat sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel pegawai dan menampilkan hasil ketika semua data yang telah dimasukkan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, membuat sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel pembeli dan untuk menampilkan hasil ketika semua data telah dimasukkan. Selanjutnya, membuat sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel supplier dan menampilkan hasil ketika semua data telah dimasukkan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, membuat sintaks untuk memasukkan data ke dalam tabel transaksi dan menampilkan hasil ketika semua data telah dimasukkan. Selanjutnya, ini adalah contoh sintaksnya. Alter table, transaksi, add foreign key, kode barang, reference barang, kode barang. Selanjutnya, sintaks show create table transaksi. Selanjutnya, mendeskripsi tabel transaksi. Sintaks des transaksi. Selanjutnya, alter table transaksi add foreign key, ID pegawai, reference pegawai, ID pegawai. Selanjutnya, masukkan sintaks show create table transaksi. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, deskripsi transaksi, tabel transaksi. Ini contohnya. Lalu ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah basis data Cacophony itu dapat mempermudah para pegawai. Yang kedua, dengan adanya database furniture dapat memahami bagaimana proses tersebut dari supplier sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga, sebagai gambaran potensi pasar. Yang keempat, dengan database toko furniture pegawai mempermudah untuk mengelola toko furniture tersebut. Yang kelima, perusahaan dapat mencegah hilangnya suatu barang di dalam toko. Yang keenam, yang ketujuh, digunakan sebagai arahan penjualan agar produk dapat memasuki arah pasar yang tepat. Yang kedelapan, memiliki database pelanggan, tugas selanjutnya adalah berkomunikasi secara pribadi dengan pelanggan untuk menjaga hubungan erat dari antara toko dengan pelanggan. Yang kesembilan adalah membantu perusahaan menyediakan produk baru untuk pelanggan baru dan pelanggan yang sudah lama. Yang terakhir adalah menghemat ruang penyimpanan, yang sehingga dapat mencegah hilangnya suatu data atau tertukarnya suatu data dengan data yang lainnya.
terima kasih. Demikian bahasa pada kali ini mengenai database stock of future. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.